warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah pengajian milad pimpinan cabang Muhammadiyah Limbangan yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbangan Bapak Haji Rudianto, dan kemudian dari unsur pemerintah Bapak Jarok atau Kepala Desa kita Bapak Atta, dan semua hadirin muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan rahmat itu luas. Kalau di Garut ini termasuk Limbangan belum turun hujan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan kepada kita semua di arah Garut dan sekitarnya. Kata Pak Rudianto tadi bisik-bisik, mungkin gara-gara ada pembakaran bendera tauhid katanya, sehingga hujan tidak diturunkan, hanya lewat saja. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin belum waktunya saja ya, Allah menurunkan hujan. Dan di Bogor alhamdulillah hujan sudah mulai ya, turun dan sering menyirami daerah Bogor dan sekitarnya, termasuk juga di Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu kehormatan pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama membersamai acara ini. Jadi 2 hari yang lalu ataupun 3 hari yang lalu saya dihubungi oleh sekretariat pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengisi pengajian ini. Kebetulan saya pun kosong, saya menyatakan sedia sekalian weekend ya, liburan ya, ke Garut. Sebelumnya juga belum lama saya pernah mengisi kegiatan pengajian di Tarogong, tapi waktunya malam. Waktu itu atas permintaan Ustaz Adi Hidayat untuk menggantikan beliau mengisi pengajian di Tarogong sana. Jadi Ustaz Adi Hidayat itu beliau ternyata lulusan Darul Arkom ya, Muhammadiyah. Ustaz Adi Hidayat yang sekarang alhamdulillah beliau sudah menjadi dai kondang ya. Kalau saya dai kandang. Jadi beliau waktu itu meminta supaya mengisi di sana. Jadi sama-sama kami waktu itu di nyantri di Kuliah Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah Tripoli Libya, Toroblis. Hanya saja saya di sana sempat ketemu 1 tahun dengan beliau, karena saya tahun 4, Ustaz Adi Hidayat tahun ke-1 baru masuk. Jadi saya lebih senior ya. Kemudian setelah lulus dari Libya 2006, saya alhamdulillah ada kesempatan untuk melanjutkan studi di University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Sehingga lulus alhamdulillah gelar master dengan nilai yang baik ya pada tahun 2012. Dan sekarang mohon doanya sudah 2 bulan ini sedang melanjutkan studi doktornya Buya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, yaitu di Universitas Ibn Khaldun Bogor.
mengambil program studi pendidikan Islam dengan Ustaz Adian Husaini dan juga Ustaz Kiai Didin Hafiduddin. Adapun aktivitas sehari-hari di UHAMKA mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu perkenalan ya. Terima kasih juga kepada Pak Wawan kemarin sudah menghubungi ya, dengan putranya atau menantu beliau, dan kemudian semalam pun kami disambut dan diberikan penginapan yang luar biasa di rumah beliau di Puri Kulsum ya. Barakallahu fikum, terima kasih atas semua sambutan dan penghormatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian semuanya. Yang ingin saya sharing pada pengajian ini, pertama, kita harus yakin bahwa urusan orang mukmin itu semuanya baik. Dan begitu pesan Nabi SAW. Urusan semua mukmin dipandang baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang yang beriman. Kita, insya Allah. Bagaimana kriterianya semua urusan mukmin itu baik? Jika dia diberikan musibah, kesengsaraan, ketidaksukaan, tapi kemudian dia bersabar, tetap menjaga iman dan terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berprasangka baik kepada Allah, maka itu baik baginya. Begitu katanya. Dan ketika seseorang itu ditimpa oleh kesenangan, kenikmatan, kejayaan, kesuksesan, dan kemudian dia bersyukur atas kesuksesan itu, maka itu adalah baik baginya. Jadi kalau menurut saya, Muhammadiyah di Limbangan ini sangat berpotensi untuk maju, karena di sini sudah ada ranting-rantingnya. Jadi dalam berdakwah ini kita ceritakan yang baik-baik saja dulu, yang menggembirakan, ya, yang menggembirakan. Supaya apa? Supaya membakar semangat. Jadi kalau misalkan ada anggota yang katakan tadi laporan dari bapak-bapak pimpinan ya, kurang aktif, layak ya walayamut misalkan ya. Tapi kalau kita sabar pengurus, insya Allah itu tetap baik, tetap baik, dinilai baik. Ya. Yang penting jangan marah-marah saja Pak ya. Ya, itu ciri orang Muhammadiyah kan begitu, sabar. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, secara umum Muhammadiyah ini sudah mencapai banyak kesuksesan, kejayaan, luar biasa lah. Sampai sekarang ini universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu berapa banyak? Udah 200, sekitar 270 lebih Pak. Belum lagi rumah sakitnya, belum lagi sekolah-sekolahnya ribuan, pesantrennya, Masya Allah. Dan itulah kelebihan Muhammadiyah ini. Dari sekian banyak amal usaha Muhammadiyah, mengatasnamakan milik Muhammadiyah, bukan milik yayasan ataupun pihak tertentu. Itulah hebatnya. Sehingga siapapun nanti sudah habis periodenya, Bapak Ibu sekalian punya peluang, punya hak untuk andil, berkontribusi, memberikan jasa ataupun menghidupkan amal usaha itu. Itulah hebatnya di Muhammadiyah. Dan terus kepemimpinan berlanjut. Berbeda dengan ormas-ormas yang lain. Banyak mereka ada yayasan, tapi yayasan itu sudah terbentuk seperti kerajaan-kerajaan milik yayasan, milik keluarga, bukan milik organisasinya. Kalau kita milik Muhammadiyah, milik bersama. Sehingga siapapun ya yang punya itikad baik untuk memajukan Islam ini melalui Muhammadiyah, ada peluang. Itulah salah satu keistimewaan Muhammadiyah. Nah sekarang Muhammadiyah sudah mencapai berapa? 107 tahun. Ini bukan usia yang sebentar.
lama, berarti 1 abad 7 tahun dalam hitungan Masehi, 108 tahun dalam hitungan Islam. Artinya umur yang panjang, sudah tua, Pak. Tapi kenapa Muhammadiyah ini masih bisa eksis? Nah, ini menarik, Pak. Kenapa masih bisa berdiri dan kemudian mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa? Dan ini diakui bukan hanya di internal Indonesia saja. Masyarakat dunia mengakui tentang keberhasilan kemajuan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah ormas modern terbesar, ormas Islam modern terbesar di dunia. Itu diakui, Pak. Nah, siapa yang mau menjaga itu? Ya, tidak lain yang menjaga itu yang menurutnya kita. Dan tentu pengurus ini juga bukan hal apa-apa, tidak punya daya kekuatan kalau tidak didukung oleh masyarakat, oleh warga Muhammadiyah. Dan itulah kekuatan kita, kekuatan jamaah. Luar biasa, Pak. Maka ini asal ini. Coba kita kaji, kira-kira apa yang menjadi faktor Muhammadiyah masih bisa eksis sampai sekarang ini. Saya mencatat beberapa poin penting. Yang pertama, di antara faktor kemajuan Muhammadiyah ini atau eksis sampai sekarang, karena Muhammadiyah ini merupakan gerakan agama, harokah diniyah, atau yang dikenal dengan gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu yang kita yakini, gerakan agama ini merupakan gerakan yang sudah dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga kalau kita juga aktif menjaga dan menegakkan dakwah Islam ini, maka kita sama saja juga melanjutkan ataupun menjaga estafet misi dakwah para nabi dan rasul. Jadi mulia. Makanya Kiai Haji Dahlan kenapa mendirikan Muhammadiyah? Karena tujuannya tidak lain untuk dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 itu. Surat Ali Imran ayat 104, apa kata Allah? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang mengajak kepada Islam, menyeru kebaikan, mengajak yang baik-baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Di dakwah, Pak. Itu namanya dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Maknanya dari ayat ini, kalau ada orang mukmin ngaku orang Islam tapi tidak mau tergerak hatinya untuk berdakwah, tidak mau untuk aktif menghidupkan Islam di daerahnya, di tempat tinggalnya, maka otomatis dia itu termasuk orang-orang yang rugi. Maka kita insya Allah dengan hadir ke pengajian ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita termasuk golongan al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu mau jadi orang yang beruntung? Siap berdakwah? Siap berjuang? Harus siap. Siap memajukan Muhammadiyah di Limbangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada Pak Lurah insya Allah. Pak Lurah tolong dukung warga kami ini untuk memajukan umat dan bangsa ini. Insya Allah niat kami baik. Niat kami baik. Jadi faktor utama inilah yang kemudian karena gerakan ini gerakan dakwah sehingga disukai oleh orang. Gitu. Betul nggak Bu? Pak? Karena ini gerakannya suci, tugas Nabi, pas orang pada demen, pada suka gerakan dakwah ini. Makanya Muhammadiyah ini namanya juga udah bagus tuh. Muhammadiyah. Muhammad itu diambil dari kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahnya itu ya nisbah yang menunjukkan kita ini itu mengandung doa supaya kita itu betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya dan menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah dalam semua aspek kehidupan kita. Maka mohon maaf, Bu ya. Kalau di zaman sekarang ada orang yang menghina ataupun membuli Rasulullah, bagi saya itu bukan hal yang aneh dalam tanda kutip. Kenapa?
atau bukan hal yang baru, karena dulu Rasulullah SAW sudah mengalami hal serupa. Beliau dicaci, beliau dimaki, beliau bahkan mau dibunuh gitu. Tantangannya dakwah ini luar biasa. Makanya dalam berdakwah ini bukan untuk kita senang-senang saja, tapi memang ada tantangan di situ, ada kesulitan yang harus kita hadapi. Kalau misalkan tidak ada kesulitan, ya bukan dakwah namanya, bukan perjuangan. Maka disitulah intinya harus ada. Tapi kita jalani kesulitan, kesengsaraan, kesusahan itu kita hadapi dengan sabar, senyuman, gembira terus. Seperti Rasulullah bayangkan dulu itu, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu sudah tidak suka tuh dengan kehadiran Islam. Apalagi Islam yang dibawa oleh dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah pada waktu itu mengalami kemajuan yang pesat, signifikan lah majunya itu. Kalau bahasa sekarang apa kali ya majunya itu? Struktur, sistematis, dan masif. Ini kira-kira begitu. Kemajuan dakwah pada waktu itu terstruktur, ya, sistematis, dan masif. Nah, ini yang bikin orang jealous, bikin orang kecewa, dongkol. Sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy berkumpul tuh. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan perlawanan konfrontatif untuk menghadang, menghalangi dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Itu ada yang namanya Mughirah bin Walid, salah seorang tokoh kafir Quraisy. Beliau mengadakan pertemuan dengan yang lainnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy, untuk apa? Untuk berpikir kira-kira apa ya gelaran ataupun julukan yang cocok untuk Muhammad SAW ini, untuk baginda Nabi Muhammad. Mereka bingung, Bu. Kalau mereka menjuluki Muhammad seorang pembohong, dia dikenal seorang Al-Amin. Bingung, karena nggak ada celah gitu untuk mencari kesalahan, kekurangan, kelemahan Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Mughirah itu mengusulkan bagaimana kalau dia disebut dengan sahir. Apa sahir? Tukang sihir. Bayangkan, Bu, penggunaannya di situ, tukang sihir. Jadi dianggapnya wahyu Al-Quran yang turun kepada Nabi itu bukan turun dari Allah, tapi itu perkataan Nabi Muhammad sendiri katanya. Oh, itu penghinaan betul. Akhirnya kemudian dipirakan sama mereka, ya, sahir, dan Al-Quran menyebutnya seperti itu. Apa balasan bagi orang-orang yang menghina, membuli, merendahkan Rasulullah SAW? Diancam dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Ya. Sebelumnya Allah memberikan pujian kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, di situ Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah itu seperti apa? Kalau kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah maksudnya apa tuh? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Maka di sini ada keterangan dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Ketika Allah mengatakan yusollu, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, maksud salawat Allah kepada Nabi itu adalah beliau menyanjung, memuji baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan, di kalangan para malaikat. Menyanjung, menyanjung itu maksudnya. Bagaimana kalau malaikat bersolawat? Malaikat itu bersolawat, ya, juga mengandung doa, mendoakan Nabi Muhammad mudah-mudahan diberikan ampunan. Bagaimana kalau kita sebagai seorang mukmin bersolawat? Maksudnya tidak lain, ketika kita bersalawat kepada Nabi itu mengandung doa dan mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mendoakan Nabi, mudah-mudahan kesejahteraan, keselamatan tersampaikan kepada Rasulullah. Kemudian apa untungnya, keutamanya ketika kita bersalawat kepada Nabi? Keutamaannya adalah salawat yang kita bacakan itu kebaikannya, keberkahannya akan kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita tadi betul-betul menjadi umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, yang kemudian nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada
Rasulullah SAW. Itu yang kita inginkan. Karena barangkali kita kalau misalkan melihat amal baik kita kayaknya kurang, Pak, kalau untuk masuk surga. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga? Barangkali kita bisa masuk surga karena mendapatkan syafaat, pertolongan daripada Allah dan juga syafaat dari Muhammad SAW. Karena kemarin ada penceramah yang sekarang viral, ramai itu dipersoalkan. Sebelumnya dia mencaci maki, merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu katanya, dia kata dia ya, waktu kecilnya dekil, kotor. Nah, ini kan penghinaan. Penghinaan. Kemudian sekarang muncul lagi orang itu mengatakan yang namanya kentut itu keluar angin tidak membatalkan wudhu katanya. Sementara jumhur ulama sudah sepakat, Muhammadiyah sudah sepakat, yang namanya keluar angin itu membatalkan wudhu. Ini kata dia tidak batal katanya, Bu. Hati-hati dengan ajaran ini. Ya. Kemudian ada yang melaporkan beberapa ormas. Saya pun sudah melaporkan. Kebetulan saya juga baru saja mendapatkan sertifikat dai dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada sertifikatnya. Jadi saya sampaikan kepada majelis dai itu supaya MUI juga memberikan sikap yang jelas, jangan diam saja untuk memberikan tanggapan tegas kepada orang-orang yang memang sengaja untuk menghina, merendahkan simbol-simbol kesucian dalam Islam ini, termasuk menghina Rasulullah. Apa dalam Al-Quran, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ganjaran ataupun balasan bagi orang-orang risiko, bagi orang-orang yang bukan ganjaran, risiko bagi orang-orang yang menghina Nabi? Kata Allah, innal ladzina yudzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban alima. Kata Allah, siapa saja sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan juga menyakiti Rasulnya, menghina, melecehkan agama Allah dan menyakiti Nabi, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat orang tersebut di dunia dan di akhirat. Apa itu laknat? Laknat itu adalah al-bu'du min rahmatillah. Dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Artinya dia mendapatkan murka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Dijauhkan tuh nikmat-nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di akhirat, di dunia saja nanti akan dicabut nikmat-nikmat Allah itu. Wa a'adda lahum 'adzaban alima, dan Allah juga akan menjanjikan kepada orang yang menghina Allah dan Rasulnya itu dengan siksa azab yang sangat pedih. Itu harus memuliakan Rasulullah. Makanya dakwah Muhammadiyah ini dakwahnya adalah tadi gerakan dakwah Islam. Ya. Mengagungkan, mengamalkan ajarannya dan mencontoh Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh hidup yang baik, uswah hasanah. Siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Bukan orang sembarangan, Pak. Betul nggak? Allah menjelaskan ada 3 kriteria orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah dalam hidupnya. Pertama, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Itu bagi orang-orang yang berharap mencari ridho Allah dan orang-orang yang menginginkan kebahagiaan hidupnya nanti di akhirat. Percaya dengan hari akhir, percaya akan adanya surga dan neraka. Orang yang berbuat baik, beramal soleh dimasukkan ke dalam surga, dia percaya. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, dia beriman kepada Allah, ya, diberikan surga Aden dengan berbagai macam kenikmatan. Sebaliknya orang-orang yang kufur, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia nyata-nyata melakukan dosa yang nyata. Jadi kita ini ya Muhammadiyah ya, kalau mau sukses ataupun Muhammadiyah sukses itu kenapa? Karena kekuatan silaturahimnya itu kuat, persaudaraannya itu kokoh, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memajukan, saling mendukung. Makanya gerakan Muhammadiyah itu disebut dengan gerakan dakwah pencerahan. Itu ya, Pak Kiai Din Syamsuddin, ya, Profesor. Beliau menyebutnya ada 3 hal ciri dakwah pencerahan.
Yang pertama apa? Membebaskan. Yang kedua, memberdayakan. Yang ketiga, memajukan. Itulah ciri dakwah pencerahan dakwah Muhammadiyah. Apa maksud membebaskan? Membebaskan masyarakat ya, dari kesesatan akidah dan mengajak mereka untuk meyakini hanya Allah sebagai Tuhannya yang wajib disembah dan wajib dimintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Makanya Muhammadiyah dari dulu terkenal sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam hal pemurnian akidah. Dibutuhkan dulu akidahnya, jangan sampai ada unsur-unsur yang bisa merusak akidah. Seperti apa? Seperti tadi, ya, kesyirikan, ya, kemudian merusak tadi pemikiran-pemikiran yang cenderung menghina agama dan Rasulullah. Itu yang merusak akidah, Pak. Merusak akidah. Jadi dibutuhkan dulu akidahnya. Luruskan, ini akidah Islam yang bersumber kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selamat, karena kata Nabi kan sudah sangat jelas ya. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tinggalkan dua perkara, dua pusaka, kata Nabi. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian akan selamat, akan bahagia dunia akhirat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammadiyah, ciri gerakan dakwah Muhammadiyah ini adalah kembali semangat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pemikiran-pemikiran manusia yang kemudian mencampuri masukkan sesuatu ke dalam akidah dan ibadahnya itu harus dihilangkan. Dalam masalah akidah, ibadah harus murni bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbul, yang diterima. Ya, dulu kata-katanya al-hadis as-sahihah, sekarang al-hadis makbulah. Itu pakai ya dalam majelis tarjih. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya di PP Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah di pimpinan wilayah Jakarta sebagai anggota majelis tarjih. Ya, kalau dia keluarga sebagai pelayan istri dan anak-anak. Jadi sedikit ini juga Pak, kalau masalah tarjih penting. Hanya Bapak Ibu sekalian, kalau di LDK ini kami biasanya mengirimkan dai. Ini terutama nanti kalau yang habis-habis banyak di sini ini dari Muhammadiyah, ya, kemudian sudah punya kapasitas untuk bergerak dakwah, ya, itu bisa saja dikirim ke daerah-daerah 3T, ya, terdalam, terluar, dan tertinggal. Ya. Itu siap tuh Bu, ya. Adik-adik punya, itu ada nanti di apa? Ada honornya lah, walaupun tidak besar. Nah, tapi nanti di sana pun mereka dibantu juga oleh pimpinan daerah ataupun daerahnya. Di apa? Jadi alhamdulillah misalkan kami waktu itu mengirim 50 dai disebarkan ke daerah-daerah terpencil itu. Kenapa? Karena mereka ternyata membutuhkan dai. Kalau di sini Masya Allah kayaknya banyak kalau dai Pak ya. Guru-guru kita banyak, alhamdulillah itu berkah Bu buat ibu-ibu. Sehingga kita untuk mengajarkan Al-Quran anak-anak saja ataupun ibu-ibu di sini banyak yang mengajarkan. Tapi di daerah sana Bu, nggak ada, kurang dai itu. Ada pun terbatas Bu. Ya, banyak waktu itu minta kepada kami supaya dikirimkan dai. Dai ini Masya Allah banyak lah ininya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Dan khawatir siapa yang keluar di jalan Allah berhijrah untuk dakwah, Allah akan berikan kelapangan rezeki di bumi itu. Banyak dulu ada seorang dai, ya, kami kirim di Katingan. Katingan itu Kalimantan Tengah. Dari awal-awal katanya udah curhat Pak, Ustaz kami nggak betah katanya, banyaklah keluhan-keluhan. Tapi ternyata lama-lama betah. Kenapa betah? Sudah mendapatkan banyak yang kenal. Yang kedua Bapak Ibu, dia mendapatkan jodoh di sana. Mendapatkan jodoh ya udah. Jadi tinggal di sana. Orang tuanya dibawa di sana juga. Orang Mataram gitu. Jadi dibawa ke sana. Jadi tinggal di Katingan.
Masya Allah. Negara kita ini, Allahu Akbar, Masya Allah, kaya raya, luas. Pokoknya jangan takut kita tidak makan di bumi ini. Karena Allah sudah menjamin rezeki itu. Tinggal kita mau nggak menjemputnya, mencarinya. Hamparan rezeki begitu murah sekali Allah limpahkan kepada kita. Masalah kita tadi bersyukur apa kufur. Jadi satu, ini baru satu dulu ya. Ciri kemajuan Muhammadiyah ini, faktornya itu adalah karena dia sebagai gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, gerakan dakwah. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ya ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma kana minal musyrikin." Ya. Wa ma minal musyrikin. Katakan Muhammad, hadhihi sabil, ini jalanku. Jalan dakwah. Saya mengajak kepada Allah dengan hujah tertentu ya, dengan orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku bukan orang yang termasuk syirik. Jadi jalan dakwah ini jalan yang suci, kita harus menjadi bagian gerakan dakwah ini. Jadi, kata Pak Din tadi dakwahnya membebaskan. Bukan hanya saja membebaskan tadi kesesatan akidah, dari kesesatan akidah gitu ya, tapi juga membebaskan masyarakat, warga dari kebodohan. Maka Muhammadiyah mendirikan pendidikan. Itu gerakan dakwah itu. Jadi kalau ibu-ibu mengajar di PAUD yang sekarang jumlahnya berapa PAUD Bu? Muhammadiyah katanya 25.000 ya. Yang dituduh oleh seorang katanya terpapar radikalisme, ada aja ya. Bayangkan Ibu, kalau Ibu mengajar TK, mengajar PAUD, ya termasuk anak-anak di SD itu juga termasuk gerakan dakwah. Dakwah itu. Maka jangan main-main dengan pendidikan ini, karena disitulah kita mencetak generasi-generasi Qurani seperti tadi, memperkenalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kepada anak-anak mulai dari dini. Itu sangat mantap sekali. Ya. Bayangkan apa kata Nabi. Membaca Al-Quran saja Bapak Ibu, saya tertarik tadi, Masya Allah ya, tergugah ke saya dan bangga ketika ada anak-anak yang fasih membacakan ayat Al-Quran dan kemudian dengan terjemahannya. Kata Nabi ini, satu huruf saja itu benar satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran Bapak Ibu? Belum pernah menghitung. 325.015 huruf kalikan 10 kebaikan, berarti 3.250.150 kebaikan yang kita dapatkan kalau kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Itu kita udah dapat kebaikan. Ditambah lagi nanti dengan penghafalan, Masya Allah. Kemudian kata Nabi apa? Siapa yang mahir membaca Al-Quran ya, maka dia akan bersama-sama dengan para malaikat. Kemudian dia juga nanti akan bersama-sama dengan para malaikat yang taat, yang patuh. Tapi bagaimana kalau ada di antara kita yang bacaannya terbata-bata, belum lancar membaca Al-Quran? Kata Nabi, tetap dia akan mendapatkan 2 pahala. Membaca Al-Quran, membacanya saja sudah menjadi ibadah dan melahirkan pahala, apalagi kemudian kita mengamalkannya. Makanya kata Nabi mengingatkan kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Jadi lembaga pendidikan Muhammadiyah ini mulai dari TK sampai perguruan tinggi ini luar biasa. Al-Quran itu sampai perguruan tinggi pun itu masih diajarkan. Kenapa? Karena masih ada juga mahasiswa di Muhammadiyah ini di tingkat universitas yang belum bisa baca Al-Quran. Sebagai contohnya di Hamka misalkan masih ada. Makanya kami bertanggung jawab untuk bagaimana masyarakat itu mahasiswa itu bisa pandai, agar kami mengajarkan juga kepada mereka baca Al-Quran, karena itu menjadi tanggung jawab. Perlu keikhlasan itu Pak.
Ya kan? Mau bergerak, mau menghadir pengajian itu perlu ikhlas, perlu sabar. Kalau tidak sabar, tidak ikhlas, dengan keikhlasan inilah nanti kita sama-sama akan mendapatkan kemajuan dan keberkahan. Yang ketiga, ada pertolongan Allah. Ini harus kita harus kita yakini. Ada pertolongan Allah. Artinya kejayaan Muhammadiyah ini sampai sekarang ini tidak lain adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ini harus kita hadirkan dalam jiwa kita. Ditolong kita oleh Allah. Kita pun begitu nanti dalam kehidupan kita secara individu. Ya. Kalau kita niat kita baik, ya, karena Allah akan memberikan pertolongan. Makanya dakwah ini apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, kalau kamu menolong agama Allah, ya, Allah akan tolong kamu. Nah, gitu. Allah akan bantu kamu dan Allah akan memperkokoh aqdamakum, kaki-kaki kalian. Artinya Allah akan dukung secara fisik, ya, dan juga secara materi ataupun harta. Allah akan dukung. Di sini kan masya Allah rata-rata kan ekonomi kita baik-baik, Pak. Dan sekian anggota yang banyak itu kita himpunkan kekuatan untuk membangun Universitas Muhammadiyah Limbangan misalkan. Bisa? Tidak mustahil. Insya Allah. Punya rumah sakit, alhamdulillah. Bareng-bareng. Ini menjadi amal jariah kita, Bu. Nanti kalau kita berhasil, yuk kita gotong royong sama-sama untuk memajukan, termasuk para tokoh agama, pimpinan dan pemerintah, ya. Semuanya ini jelas, ya, dinyatakan dalam bentuk konkret, ya. Dukungan ini dinyatakan dalam bentuk konkret seperti gerakan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini jelas menjadi faktor utama Muhammadiyah bisa terus berkembang dan maju. Karena ada dukungan dari masyarakat, ada dukungan dari pemerintah. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah niatnya baik, positif, membantu masyarakat memajukan, membantu agama Allah. Ada masyarakat di situ keterlibatan. Maka siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun lurahnya, siapapun camatnya, Muhammadiyah akan senantiasa bekerja sama, sinergi, bermitra dengan pemerintah. Karena untuk hal kebaikan. Kemudian yang kelima, kenapa Muhammadiyah terus maju? Ya, eksis, amal, usaha yang bermanfaat dan mencerahkan. Ada amal usaha, Bu. Ternyata amal usaha itu menjadi penting. Ya. Kenapa Muhammadiyah ini eksis? Kenapa? Karena ada amal usahanya. Ada sekolahnya, betul? Ada rumah sakitnya, ada panti asuhannya. Nah, kalau di sini belum punya panti asuhan, buatkan, dirikan panti asuhan. Itu nanti bisa menarik anggota banyak lagi. Kalau kita perlu anggota panti asuhan. Nanti kemudian buatkan pendidikannya sekalian. Ya. Amal usaha ini yang akan menjadikan eksis. Muhammadiyah itu amal usaha, Bu. Kalau tidak ada amal usaha, nggak akan eksis, Pak. Di Muhammadiyah ini ada banyak tadi universitas. Siapa yang sekolah di universitas saja? Itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya warga. Di mana tuh di Papua itu masyarakat Papua berterima kasih kepada Muhammadiyah. Salut saya kepada Muhammadiyah. Kenapa? Karena dulu saya sekolah di Muhammadiyah, walaupun mereka non Muslim. Artinya apa? Muhammadiyah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tidak hanya masyarakat Islam, tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi juga non-Muslim pun mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Yang keenam, integritas, akhlak mulia dan profesionalitas yang ditunjukkan para pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Akhlak mulia itu menjadi sangat penting yang menjadikan Muhammadiyah sampai sekarang maju dan eksis. Akur, saling mendukung, ya, antara satu dengan yang lain. Saling memajukan, bukan saling mencela, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, tapi saling memajukan. Itulah nanti yang akan menguatkan gerakan dakwah kita, kemudian sampai mencapai kemajuan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, persaudaraan itu al-ukhuwah al-islamiyah
Ini menjadi sangat penting dan ajaran pokok ajaran Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat saya membaca, tolong Pak Haji betulkan ya kalau salah. Katanya ukhuwah ini mendamaikan, merukunkan antara orang yang bertikai. Ini pahalanya lebih baik dari pahala sholat, zakat, dan ibadah haji. Kenapa? Karena kalau bertikai itu membinasakan agama, baik kejayaan, kemakmuran. Kita harus menyadari, jangan-jangan ini ujian untuk kita semua, untuk para pimpinan kita, untuk ketua-ketua di pimpinan pusat juga, wilayah dan daerah. Bersyukur apa? Kufur. Mudah-mudahan kita semua, para pimpinan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena syukur ini tadi menjadi kunci kesuksesan. Dan bahkan akan membuka tadi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Makanya Allah juga kan sama-sama sudah kita pahami ayatnya ya, yang populer, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat-nikmat itu kepada kalian. Ingat Ibu, di situ ada kata wala in syakartum la azidannakum. Tidak begini, wala in syakartum la azidukum, tidak begitu ya. Tapi la azidannakum. Itu ada nun taukid, penguatan. Maksudnya apa? Kalau kamu bersyukur, kata Allah, pasti niscaya benar-benar kami akan berikan kelebihan ataupun menambah nikmat itu. Ini janji Allah. Tapi kalau kamu kufur, lupa dengan Allah, malas ibadah sholatnya, masjidnya sepi, ya gitu kan. Sesungguhnya azabku sangat gede. Azabku, siksaku sangat bersyukur ini. Tadi saya sedih juga Pak, sholat subuh di kompleknya tadi, Pak Wawan, rumahnya Pak Wawan. Sepertinya milik saudara kita yang lain, karena ada kunutnya. Yang sholat ada berapa? Hanya 9 orang saya hitung, termasuk imam. 9 orang, betul tadi kata Pak ya, Pak Yusuf. Jadi Isya subuh itu kecil, tadi 2 orang ya, tapi tadi lumayan ada 9 orang. Ada 9 orang. Nah seorangnya adalah anak-anak. Padahal di situ kompleknya banyak itu masyarakat di situ, saya yakin. Tapi kenapa yang sholat hanya 9 orang? Nah, ini evaluasi. Khawatir kita nggak bersyukur, rumahnya udah bagus-bagus, ya, tapi ibadahnya kurang. Nah Muhammadiyah kalau kita ingin maju, hidup kita, keluarga kita banyak-banyaklah bersyukur, ramaikan, makmurkan masjid yang ada di tengah ataupun yang dekat di lingkungan kita. Seperti ini. Saya alhamdulillah di komplek ya, subuh 3 ataupun 4 sok, alhamdulillah itu di Jakarta. Jangan sampai yang di kampung ataupun di Garut ini kalah dengan yang di kota. Ramaikan kita masjid itu sebagai bentuk rasa syukur. Pasti Allah akan tambah itu rezeki-rezeki itu. Dimudahkan urusan kita. Dengan tadi tidak mustahil ya. Kita punya rumah sakit pengembangan ini ke depannya. Kita punya sekolah yang favorit dan sebagainya. Bersyukur. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman itu ya, pengakuan itu menjadi sangat penting atas segala nikmat itu. Bahkan Zulkarnain juga begitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu, Zulkarnain itu kan digambarkan sosok laki-laki yang melakukan satu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Zulkarnain tiba di satu tempat lembah dan berjumpa dengan satu kaum, satu bangsa. Hampir saja bahasa mereka itu tidak dipahami. Hampir saja. Itu Al-Quran menyebutnya begitu. Nanti silakan dicek di ayat Al-Quran 83 sampai ayat 9 berapa itu ya, di surah Al-Kahfi. Apa yang dikatakan oleh bangsa itu? Ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu, wahai Dzulkarnain, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kata bangsa itu, bolehkah engkau membantu kami untuk membuat benteng? Aku upah engkau buat benteng, yang benteng itu mampu menghalangi antara kaum kami dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, itu kata bangsa itu. Ini kan dakwah itu ya. Ada orang yang melakukan kerusakan, satu sisi ada orang yang melakukan kebaikan. Apa kata Dzulkarnain? Apa yang sudah dianugerahkan Allah untukku sudah sangat cukup. Artinya kau tidak perlu upah.
Sekarang bantu aku, berikan aku kekuatan, kumpulkan tuh besi-besi, potongan-potongan besi itu, lalu kemudian ditata, ditumpuk, sampai kemudian potongan besi itu tertata dan menyamai antara dua sisi gunung. Bayangkan itu proyek besar, Pak, ya, pembangunan infrastruktur itu. Lalu kemudian dibakar, tumpukan besi itu dibakar. Setelah menyala merah, lalu kemudian disiramnya oleh Zulkarnain dengan timah yang sudah mendidih. Bayangkan kekuatan benteng itu. Sampai Al-Quran menyebutnya benteng tersebut tidak mampu dilubangi sedikit pun, dirusak tidak mampu. Kenapa? Karena saking kuatnya gitu. Kalau sekarang kan main semen aja gitu ya. Itu dulu lebih canggih itu, berarti kekuatan itu. Bayangkan, besi dipotong-potong, dibakar, lalu kemudian disiram dengan timah, kuat sekali. Nah sekarang masih kurang, tapi sekarang lumayan lah ya. Apalagi dulu, berarti menunjukkan peradaban bangsa pada waktu itu yang jauh ya itu sudah mencapai kemajuan juga, kemajuan teknologi. Intinya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Zulkarnain ketika sudah berhasil membangun benteng yang kokoh yang kuat itu. Allah berfirman, kata Zulkarnain, waqala inna hadza rahmatun mir rabbi. Sesungguhnya benteng yang kokoh yang kuat itu adalah rahmat dari Tuhan, nikmat dari Tuhan. Ada pengakuan terhadap nikmat itu sebagai bentuk rasa syukur. Maka kita pun begitu. Kalau kita mendapatkan kenikmatan itu, jangan lupa bersyukur. Supaya apa tujuannya? Supaya kita tetap tawadu, ya. Tawadu dan mengakui bahwa semuanya itu adalah memang anugerah daripada Allah, dan mengikis sifat kesombongan, keangkuhan. Seolah-olah nanti kalau dia tidak bersikap seperti itu, ini karena aku nih, ini keberhasilan karena aku nih. Bahkan melupakan orang-orang yang terlibat tadi, padahal mereka pun banyak membantu misalnya. Nah, di sini Bapak ajaran Islam yang luar biasa ini. Maka kemajuan itu kemajuan bersama, ya, dan pada dasarnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang bersyukur itu memang bukan hal yang mudah. Untuk beramal soleh itu bukan hal yang mudah. Untuk bisa aktif di Muhammadiyah itu bukan hal yang mudah. Bagaimana caranya? Maka oleh karena itu Nabi Sulaiman, kalau kita mengambil pelajaran, dia berdoa. Doa ternyata ini menjadi penting. Banyak-banyak berdoa kita Bapak Ibu sekalian, supaya kita sukses. Maka kata Sulaiman, Robbi auzi'ni an ashkuro nikmataka allati an'amta alayya wa liwalidayya. Itu kata Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, berikan aku kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan nikmat yang sudah diberikan kepada keluargaku, orang tuaku. Berikan aku kekuatan untuk bersyukur. Berarti harus didoa harus dipanjatkan doa itu, Pak. Wan a'mal sholihah, dan berilah aku kekuatan untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk berbuat baik. Berikan kekuatan kepada aku. Tarboh yang Engkau ridhoi, amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Coba 3 ini kita amalkan doa ini, ya. Itu dalam Al-Quran surah An-Naml, ayatnya ayat 19 kalau nggak salah ya, ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kalau kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan gembira dengan dakwah yang mulia ini, dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, ini sudah habis Bu ya?